Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Mayorcit Banyuwangi dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pagi hari ini saya ada di kebun teman-teman ya. Sekalian siram-siram anggrek dan juga lagi nungguin hunter mau ambil arko teman-teman. Karena di rumah ada sedikit perbaikan ya. Nah, sambil nunggu hunter datang, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Pal ya, kalau tidak salah Titin Pal yang kemarin komen di video mengenai anggrek Vanda kalau nggak salah ya, terakhir. Nah, jadi seperti ini teman-teman, pertanyaannya adalah media tanam apa yang cocok untuk daerah panas ya, atau di Surabaya seperti itu. Terus kemudian beliau juga menanyakan bagaimana pendapat saya mengenai media tanam hidroton. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe ya untuk yang baru menemukan channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share video dari kami. Dan semoga video kali ini juga buat teman-teman bisa bermanfaat juga ya, termasuk untuk saya pribadi. Nah, jadi teman-teman, beliau berasal dari Surabaya menanyakan media tanam apa yang cocok untuk di tempat panas. Ya, sebenarnya ada macam-macam media tanam yang bisa digunakan untuk menanam anggrek di tempat panas ya teman-teman. Tergantung anggrek apa dulu yang mau dirawat. Kalau untuk tanaman anggrek epifit ya yang nempel di pohon itu sebenarnya banyak banget ya. Ada media tanam papan pakis, terus bisa papan kayu atau bisa langsung tempel pohon ya teman-teman ya. Tuh. Karena saya sendiri seperti ini ya, Dendrobium discolor ini menggunakan papan pakis seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin beliau sudah menggunakan papan pakis, mungkin, tapi mungkin kurang cocok ya. Bisa juga menggunakan moss hitam ya. Moss hitam seperti ini. Ini Oncidium americana menggunakan moss hitam dan gantungan kawat. Ini juga bagus untuk kelembapan ya, media moss hitam ataupun moss putih seperti itu. Nah, berhubung beliau menanyakan media tanam apa yang cocok, mungkin beliau sudah menggunakan media tanam yang tadi saya sebutkan tapi kurang bagus. Nah, mungkin untuk Ibu Titin ya yang ada di Surabaya, Ibu bisa coba menggunakan ini media tanam kayu gelam seperti ini. Nah, ini sebagai contohnya saya menggunakan kayu gelam yaitu anggrek Scomburgia tibicinis ya. Nah, buat teman-teman yang mengikuti video saya ya, yang setia mengikuti video saya pasti pernah melihat saya membuat video Scomburgia tibicinis saya split teman-teman. Nah, kondisinya sekarang seperti ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini perakarannya sudah sehat. Padahal teman-teman perhatikan sendiri ya, di video Scomburgia 2 minggu yang lalu teman-teman, 2 minggu yang lalu ya, video Scomburgia tibicinis yaitu waktu saya split dari media papan pakis dan juga rumpun yang bekas di pot. Ini salah satunya, kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ya, akarnya sehat ya. Akarnya sehat tuh. Padahal sebelumnya akarnya sempat macet ya. Nah, ini pelan lainnya bisa teman-teman lihat. Nah, itu akarnya putih sehat teman-teman ya. Bagian ujungnya juga masih ada hijau. Dan alhamdulillah ini sudah tumbuh tunas baru ya. Sudah tumbuh tunas baru seperti itu. Nah, kelihatan ya, perakarannya sehat. Sudah tumbuh tunas baru teman-teman. Mungkin untuk Ibu Tin atau Ibu Titin di Surabaya ya, bisa menggunakan media tanam kayu gelam seperti yang saya gunakan ya. 2 minggu yang lalu di sini kondisinya masih cuacanya sama kayak di Surabaya, yaitu panas ya. Cuacanya panas. Ini ada satu contoh lagi. Ini yang sudah lama Bu, yang sudah lama menggunakan kayu gelam. Nah, anaknya gendut, akarnya juga sehat. Nah, kelihatan ya akarnya sehat. Nah, ini yang lebih lama ya, sudah saya tempel di kayu gelam. Ini kurang lebih ada sekitar 2 bulanan mungkin teman-teman ya, 2 bulanan. Dan
aman di cuaca panas. Aman di cuaca panas itu intinya ya, yang ditanyakan oleh Ibu Titin di Surabaya. Nah, dan yang perlu diketahui lagi adalah media tanam kayu gelam ini yang merekomendasikan adalah orang Sidoarjo, Bu. Ya, jadi sahabat penghobi anggrek juga itu dari Sidoarjo. Nah, beliau kebetulan punya anggrek-anggrek dari timur ya, seperti Dendrobium discolor, Dendrobium spectabil. Karena di rumah itu perawatannya kok kurang bagus pertumbuhan dari anggreknya, akhirnya saya konsultasi lah ya. Kami konsultasi dan akhirnya disuruh mencoba menggunakan media tanam kayu gelam seperti itu. Ya. Jadi kayu gelam itu salah satu rekomendasi untuk ibu di Surabaya. Insya Allah kayu gelam bagus untuk menyerap air dan mengikat air. Jadi dia sekali disiram airnya terikat, cocok untuk menjaga kelembapan ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita ke hidroton teman-teman ya, membahas tentang media tanam hidroton. Jadi media tanam hidroton itu terbuat dari tanah liat teman-teman. Tanah liat yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti kelereng-kelereng teman-teman ya, seperti kelereng atau seperti kacang tanah, pokoknya dibentuk bulat-bulat. Nah, media tanam hidroton ini sebenarnya saya sudah pernah mendengar ya, sudah pernah baca artikelnya juga, cuman saya nggak pernah menggunakan. Nah, salah satu alasannya adalah media tanam hidroton itu terlampau mahal teman-teman ya, terhitung mahal untuk media tanam anggrek. Sedangkan saya pribadi masih terhitung pemula ya, oleh sebab itu saya menggunakan media tanam yang terjangkau seperti arang, kemudian papan pakis, kayu gelam, itu termasuk media tanam yang murah meriah ya teman-teman. Nah, sedangkan media tanam hidroton itu termasuk media tanam yang harganya relatif mahal, jadi saya nggak pernah menggunakan, tapi sudah banyak digunakan untuk menanam tumbuhan tanaman hias seperti aglonema. Jadi media tanam hidroton itu terbuat dari tanah liat ya teman-teman. Dan konon katanya dia bisa menyerap air lebih bagus, terus kemudian bisa mengikat air. Nah, jadi dia bisa menjaga kelembapan. Bedanya dengan tanah liat biasa, yaitu kalau tanah liat biasa biasanya kalau diberi pupuk itu ada jangka waktu agar pupuk itu bisa terserap dengan bagus oleh tanaman ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan hidroton teman-teman. Kalau hidroton itu konon katanya kalau menggunakan pupuk ya, itu bisa langsung diserap oleh tumbuhan teman-teman, karena di dalam hidroton itu ada zat yang bisa langsung mengurai pupuk yang digunakan, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba menggunakan media tanam hidroton boleh ya. Tuh, cuman ya itu tadi harganya relatif mahal dan saya sendiri belum pernah menggunakan ya. Dan reviewnya media tanam hidroton itu bagus untuk anggrek bulan teman-teman. Padahal notabene anggrek bulan itu adalah anggrek epifit, kok ditanam menggunakan tanah liat bisa bagus. Nah, itu kan jadi pertanyaan yang aneh teman-teman ya, otomatis ya. Nah, tapi berhubung hidroton itu adalah tanah liat yang sudah diolah sehingga dia bisa menyerap air, kemudian dia bisa mengikat air. Nah, itu cocok untuk tumbuhan epifit. Ya, tumbuhan epifit yang nempel di pohon. Yang biasanya kita menggunakan media tanam arang diganti menggunakan media tanam hidroton. Karena kalau media arang seperti yang teman-teman tahu, arang itu kalau kita gunakan di pot itu berongga, tapi dia tidak bisa menyerap air teman-teman ya. Tidak bisa menyerap air. Seperti itu. Jadi arang dia lembab di bagian luar saja, tapi di bagian dalamnya dia tidak menyerap air begitu banyak ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau nyoba hidroton itu boleh ya. Kalau di anggrek bulan saja bisa, otomatis di anggrek epifit lainnya mungkin saya pastikan juga bisa harusnya, karena anggrek bulan itu termasuk anggrek yang sensitif ya teman-teman. Nah, tapi bisa menggunakan media tanam hidroton. Jadi buat Ibu Titin yang di Surabaya, kalau mau nyoba media tanam hidroton bisa ya, bisa digunakan. Itu juga bagus untuk menjaga kelembapan media tanam. Tapi kalau ibu nyari yang ekonomis, yang bisa menyerap air, ya saran saya media papan pakis dan kayu gelam ini, selain moss hitam dan moss putih ya.
Seperti itu. Jadi kalau ibu menggunakan arang saja mungkin kurang ya. Kalau untuk di Surabaya yang panas, kalau hanya menggunakan media arang dia akan cepat kering. Otomatis ibu harus nyiram sehari sekitar 2 kali, pagi dan sore. Itu wajib ya. Tapi kalau ibu memang sibuk, waktunya pendek ya untuk nyiram, untuk ngecek. Nah, itu ibu lebih baik kalau seandainya menggunakan media arang yang terjangkau, ibu harus kombinasikan dengan mos putih atau mos hitam supaya mos hitam atau mos putihnya itu yang mengikat air untuk menjaga kelembapannya lebih lama. Atau bisa juga menggunakan lumut seperti itu. Nah, jadi kayu gelam, papan pakis, mos hitam, mos putih ataupun lumut itu bisa digunakan di Surabaya yang notabene kotanya panas ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang tinggal di daerah panas bisa nyoba ya kayu gelam, media papan pakis ya. Dan saya yakin kalau untuk kayu gelam saya sudah buktikan sendiri, meskipun notabene rumah saya di tempat yang panas, itu untuk pertumbuhan anggrek bagus ya, seperti itu. Jadi rumah saya di dekat pantai Bu, di Banyuwangi dan Surabaya. Saya yakin cuacanya nggak jauh beda, apalagi kalau saya rumahnya dekat pantai. Cuman bedanya mungkin udaranya ya, karena di Surabaya di rumah tante saya itu di Surabaya di daerah belakang RSI itu juga panas ya. Karena ya di Surabaya sudah kurang tumbuh-tumbuhan ya, seperti itu. Jadi wajar cuacanya kalau lebih panas dibanding di rumah saya, seperti itu ya. Tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau menggunakan media tanam itu pertumbuhan anggreknya kurang bagus, teman-teman jangan takut mencoba untuk menggunakan media tanam yang lain ya. Ini saja Oncidium americana, selain menggunakan mos, sabut kelapa, saya juga tanam menggunakan kayu gelam. Jadi nanti dari beberapa media tanam yang kita gunakan, kita bisa membedakan ya hasilnya mana yang lebih bagus dan itu bisa digunakan untuk seterusnya, seperti itu. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin cari kayu gelam, kalau misalnya kesusahan, kami menyediakan ya mulai ukuran 15 cm dan dikirim beserta kawat gantungan. Untuk kayu gelam itu bisa terima request, jadi teman-teman mau ukuran 15, 20 cm atau 25. Waduh, kaget. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada sedikit gangguan itu tadi. Ada kucing yang berkelahi. Wah. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin kayu gelam, kami ready stock ya kayu gelam. Nanti teman-teman bisa request mau ukuran panjang seperti apa. Nah, paling panjang itu 1 meter ya. Saya batasi 1 meter supaya nanti pengirimannya nggak susah ya. Saya batasin 1 meter ya. Seperti itu. Dan buat yang mau pesan silakan langsung melalui WA saja supaya lebih enak ya komunikasinya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau pembahasan lain, entah itu media tanam, entah itu anggrek, silakan ya kalau teman-teman mau rekomendasi seperti kemarin, rekomendasi tentang anggrek vanda ya. Terus kemudian kayak sekarang media tanam, seperti itu, boleh ya. Jadi kita bisa belajar bareng, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai pertanyaan dari Ibu Titin yang ada di Surabaya ya, mengenai media tanam apa yang cocok di tempat panas dan media tanam hidroton, seperti itu. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada teman-teman yang masih kurang jelas silakan nanti tulis di kolom komentar, ayo kita diskusi bareng. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan saya pribadi. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.